sidang selanjutnya pemeriksaan atas gugatan yang diajukan oleh PT Permata Citra Rangau sebanyak 5 berkas dibuka dan terbuka untuk umum. Dari penggugat siapa yang hadir? Silakan memperkenalkan diri. Terima kasih Majelis Hakim yang terhormat. Penggugat yang hadir pada persidangan hari ini diwakili oleh Dr. Alessandro Rey, Saudara Irwan Syah Nasution, dan Saudara Fajar Iswandi. Baik, ini Pak Irwan itu yang sebelah sini ya, kanan ya? Betul. Yang sana Pak Fajar. Ya. Kalau Pak Rey udah ketemu di sidang kemarin. Baik. Dari tergugat siapa yang hadir? Silakan memperkenalkan diri. Terima kasih yang mulia majelis. Dari tergugat diwakili oleh Bapak William Solimono dan Bu Puai Nugroho. Mohon izin untuk ikuran memaafkan Pak sedang menghandle sidang di majelis pemilihan ini. Karena Pak Willy tidak hadir ya, yang hadir Pak Winnie Harso. Baik, agenda hari ini adalah kesempatan dari sesuai kesepakatan di sidang kemarin, kesempatan tergugat untuk menyampaikan alat bukti dan penjelasan dasar koreksi oleh tergugat. Silakan tergugat. Terima kasih yang mulia majelis. Untuk karena sidang macet kami cetakkan untuk menjelaskan tulisnya. Ya. Silakan sampaikan. Penggugat juga dikasih, majelis juga dikasih. Sebentar penggugat, ini kan ada beberapa nih. Ini untuk masing-masing sengketa. Izin yang mulia majelis, karena kemarin sengketanya identik, ini kami berikan untuk ada tiga jenis pajak. Oh, masing-masing perwakilan gitu ya. Iya. Namun isinya identik. Isinya jadi kemarin ini untuk suratnya ada PPh pasal 22, pasal 21 dan PPh badan. Untuk perwakilan saja, tapi nanti isinya pada dasarnya sama gitu ya. Betul. Ini yang mau dibacakan yang pasal 22 atau pasal 21 atau PPh badan? Biar sama nanti. PPh pasal 22 untuk masa Oktober 2020. Baik. Jadi apa bukan? Biar sama nanti barang yang dibacaan. Ya silakan tergugat. Sebentar. Ini penggugat masih punya PR. Menyampaikan ini lupa majelis sampai lupa. Menyampaikan akta, hasil akta. Ini diperiksa dulu biar selesai satu tahapan. Dan fakta integritas ya penggugat ya. Fakta integritas atas nama Pak Hasmi itu sudah dibuat fakta integritas. Fakta integritasnya udah ada. Kan kemarin yang direktur. Direktur Pak Hasmi. Kemarin kuasa hukum ada, direktur yang belum ada. Oh, baik majelis. Kami sampaikan sidang berikutnya. Sidang berikutnya ya, jangan lupa ya Pak Rey. Ya, baik. Ya. Ini majelis sudah memeriksa ini Tuan Hasmi, warga negara Indonesia, lahir di Ladang Lawas 9777, betul berdasarkan akta nomor 01 oleh akta notaris Indah Retno Widayati, betul sebagai direktur. Begitu ya, sudah memenuhi ketentuan ya, tergugat. Silakan dilanjutkan tergugat. Mohon izin melanjutkan ya. Ya. Terima kasih yang mulia majelis. Sebagaimana agenda pada persidangan sebelumnya, kami tergugat akan menyampaikan penjelasan tertulis atas gugatan terhadap SKPKB sebagai contoh, yaitu untuk PPh pasal 22 masa Oktober 2020. Perlu kami sampaikan yang mulia majelis terkait kronologis dan tanggapan atas gugatan yang disampaikan oleh penggugat secara garis besar akan kami sampaikan pada persidangan kali ini, namun secara lengkap sudah kami sampaikan pada surat tanggapan. Jadi
informasi yang kami sampaikan pada persidangan kali ini merupakan poin-poin pada surat tanggapan kami pada surat tanggapan atas gugatan yang disampaikan oleh penggugat. Namun mungkin ada tambahan informasi yang terkait putusan pengadilan pajak yang telah memutus perkara serupa. Izin kami lanjutkan terkait poin-poin yang kami sampaikan pada persidangan kali ini, yaitu terkait dengan kronologis yang mulia. Kronologis terkait proses pemeriksaan pajak dan penerbitan SKPKP PPH nomor 0001/2020/211/25 tanggal 31 Oktober 2025 adalah sebagai berikut. Tanggal 16 Juni 2023 diterbitkan surat perintah pemeriksaan nomor PRIN 00203/KPP-0203/2023 tanggal 16 Juni 2023 dengan susunan tim pemeriksa Kabul Sulistiono sebagai supervisor, Indra Pumiawan sebagai ketua tim, 3 Dwiki Revilano Kristi sebagai anggota tim, dan 4 Daniel sebagai anggota tim. Bukti dokumennya adalah sudah kami lampirkan juga yang kedua, yaitu tanggal 16 Juni 2023 pada hari yang sama diterbitkan juga surat pemberitahuan pemeriksaan lapangan dengan nomor S0026/KPP-0203/2023 yang mana telah kita sampaikan melalui pengiriman dengan nomor resi PKU 810839340224 tanggal kirim 22 Juni 2023. Bukti terlampir. Tanggal 20 Juni 2023 diterbitkan juga surat panggilan dalam rangka pertemuan sehubungan dengan pemeriksaan yang mana dengan surat nomor S276/KPP-0203/2023 nomor resi PKU 810839340224 yang dikirim bersamaan dengan surat pemberitahuan pemeriksaan lapangan yaitu tanggal 22 Juni 2023. Keempat, 11 Juli 2025 diterbitkan surat perintah pemeriksaan perubahan SP2P dengan susunan 1. Erwin Sabariman sebagai supervisor, 2. Habibin sebagai ketua tim, 3. Muhammad Arif Rahman sebagai anggota tim dengan nomor PRIN P2-KPP-0203/2025. Tanggal 31 Juli tergugat tim pemeriksa yang baru berdasarkan surat tugas nomor ST718 datang ke lokasi wajib pajak untuk menyampaikan SP2P. Namun pada saat tiba di lokasi, tim pemeriksa tidak dapat menyampaikan SP2 tersebut, yaitu pada tanggal 31 Juli dimaksud. Tanggal 14 Agustus tergugat tim pemeriksa yang sama berdasarkan surat tugas nomor ST788 tanggal 13 Agustus 2025 datang kembali ke lokasi wajib pajak. Tim pemeriksa mendapatkan tanda terima dari bagian admin bernama Putri Sartika yang ada di gedung tempat kedudukan wajib pajak untuk menandai SP2P perubahan tersebut. Tanggal 17 September 2025 tergugat menyampaikan surat pemberitahuan hasil pemeriksaan SPHP nomor S274-KPP-0203-2025 tanggal 16 September 2025 dikirim langsung oleh tim pemeriksa dengan diterima oleh saudari Dewi Fitria N selaku bagian processing. Tanggal 2 September 2025 penggugat atau wajib pajak memberikan tanggapan atas SPHP yang ditandatangani oleh saudara Hasmi selaku direktur. Begitu juga tanggal 23 September 2025 wajib pajak memberikan tanggapan kembali atas SPHP tersebut. Tanggal 29 September 2025 diterbitkan surat undangan pembahasan akhir hasil pemeriksaan yang dijadwalkan pada tanggal 1 Oktober 2025 dengan bukti pengiriman nomor PKU 815038 1500166. 1 Oktober 2025 dilakukan pembahasan akhir hasil pemeriksaan dengan wajib pajak yang dihadiri oleh saudara Hasmi selaku direktur dan saudari Puinar selaku staf akuntan PT Permata Citra Landor.
tanggal 4 Oktober 2025 disampaikan surat panggilan untuk menandatangani berita acara pembahasan akhir hasil pemeriksaan yang dijadwalkan pada tanggal 7 Oktober 2025 dengan nomor surat S1139-KPP.0203-2025, bukti pengiriman nomor PKU 815065180126. Tanggal 7 Oktober 2025 diterbitkan BA pembahasan akhir hasil pemeriksaan dan risalah pembahasan hasil pembahasan akhir. Tanggal 29 Oktober diterbitkan laporan hasil pemeriksaan dan tanggal 31 Oktober 2025 diterbitkan SKP sejumlah 5 nomor SKPKB. Tanggal 4 November 2025 SKP dikirim kepada wajib pajak melalui ekspedisi dengan nomor bukti pengiriman 47017017121102525. Adapun poin tanggapan tergugat sebagaimana sudah disampaikan dalam surat tanggapan dari tergugat, yaitu sebagai berikut. 1. Terkait pokok sengketa, tentang tergugat tidak pernah menyampaikan maupun memperlihatkan tanda pengenal pemeriksa pajak dan SP2 kepada penggugat sampai dengan disampaikannya surat gugatan. Dengan ini tergugat menyampaikan bahwa berdasarkan data dan fakta, tergugat telah menyampaikan surat pemberitahuan pemeriksaan lapangan nomor S0026-KPP.0203-2023 tanggal 16 Juni 2023 pada tanggal 22 Juni 2023 dengan resi pengiriman nomor PKU 8183934014 yang memuat tentang informasi surat perintah pemeriksaan SP2 nomor PRIN 00204 tanggal 16 Juni 2023 bahwa setiap anggota tim pemeriksa senantiasa menggunakan dan memperlihatkan tanda pengenal pemeriksa pajak pada proses pelaksanaan pemeriksaan. Mengingat hal tersebut, penggunaan tanda pengenal tersebut merupakan bagian dari prosedur standar dan kewajiban dalam pelaksanaan tugas pemeriksaan. Dasar hukum yang dipakai adalah pasal 11 huruf A dan huruf B PMK nomor 17 garis miring PMK .03 garing 2013 sebagaimana diubah terakhir dengan PMK nomor 18 garing PMK 03 garing 2021. Sengketa yang kedua yaitu tentang tergugat tidak pernah menyampaikan surat perintah pemeriksaan atau SP2 perubahan yang berisi perubahan susunan tim pemeriksa. Dengan ini tergugat menyampaikan bahwa berdasarkan data, tergugat telah menyampaikan surat perintah pemeriksaan SP2 perubahan nomor PRIN P-2 garing krisis garing KPP 0203 garing 2025 tanggal 10 Juli 2025 dengan bukti tanda terima berupa tanda tangan, stempel perusahaan, dan foto terlampir. Upaya tergugat untuk menyampaikan SP2 perubahan yaitu seperti tadi singkat kami sampaikan di kronologis. Pertama, pada tanggal 31 Juli 2025, tergugat dalam hal ini tim pemeriksa berdasarkan surat tugas nomor ST 718 garing KPP 0203 garing 2025 tanggal 29 Juli 2025 datang ke lokasi wajib pajak. Namun pada saat tiba di lokasi, tim pemeriksa tidak diperkenankan untuk masuk karena prosedur yang terdapat dalam gedung tempat kedudukan wajib pajak, sehingga SP2P tidak dapat disampaikan pada tanggal tersebut. Pada tanggal 14 Agustus 2025, tergugat dalam hal ini tim pemeriksa berdasarkan surat tugas nomor ST 788 garing KPP .0203 garing 2025 tanggal 13 Agustus 2025 datang kembali ke lokasi wajib pajak. Tim pemeriksa bertemu dengan saudara Irwan, namun yang bersangkutan tidak mau menandatangani SP2P dan meminta bagian admin bernama Putri Sartika yang ada di gedung tempat kedudukan wajib pajak untuk menandatangani SP2P tersebut. Dasar hukum pasal 11 huruf C PMK 17 garing PMK 03 garing 2013. 3. Tentang surat akuo yang dalam penerbitannya melanggar hukum acara pemeriksaan karena telah lewat jangka waktu pemeriksaan lapangan atau cacat prosedur. Dengan ini tergugat menyampaikan 1. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 36 ayat 1 huruf D Undang-Undang KUP terdapat dua kondisi yang dapat membatalkan surat
ketetapan pajak hasil pemeriksaan, yaitu SKP hasil pemeriksaan tanpa penyampaian surat pemberitahuan hasil pemeriksaan, atau 2, tanpa pembahasan akhir hasil pemeriksaan dengan wajib pajak. Pada faktanya surat ketetapan pajak APO diterbitkan melalui proses penyampaian SPHP nomor S274-KPP.0203-2025 tanggal 16 September 2025 dan pembahasan akhir hasil pemeriksaan, sehingga atas SKP hasil pemeriksaan tidak dapat dibatalkan. Kedua, bahwa jangka waktu pengujian lebih 6 bulan tidak dapat dimaknai sebagai batas waktu berakhirnya wewenang, sehingga termasuk tindakan melampaui wewenang. Batas waktu kewenangan Ditjen Pajak untuk melakukan pemeriksaan tentunya sejalan dengan jangka waktu kewenangan Ditjen Pajak dalam menerbitkan SKP sebagaimana diatur dalam pasal 13 ayat 1 Undang-Undang KUP, yaitu dalam jangka waktu 5 tahun. Tergugat berpendapat bahwa tujuan dari diaturnya jangka waktu pengujian pemeriksaan lapangan adalah sebagai ukuran mutu pemeriksaan sebagaimana termaktub dalam pasal 6 PMK nomor 17 garing PMK.03/2013 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PMK nomor 18 garing PMK.03/2021. Dengan tidak mengurangi rasa hormat dan independensi yang mulia majelis hakim sebagai bahan pertimbangan dan memperkuat dalil tergugat, dengan ini kami sampaikan putusan Pengadilan Pajak nomor 005943/99-2024/PP/M2 tahun 2024 dengan amar putusan menolak gugatan penggugat dengan ringkasan putusan sebagai berikut. 1. Penggugat mendalilkan SKP APO diterbitkan tidak sesuai dengan prosedur atau tata cara pemeriksaan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan nomor 17 garing PMK 03/2013 sebagaimana telah diubah dengan PMK nomor 18 garing PMK 03/2021. Setidaknya terdapat prosedur atau tata cara pemeriksaan yang tidak dilakukan tergugat dalam menjalankan kewajibannya dalam pemeriksaan, yaitu telah melampaui batas waktu pelaksanaan pemeriksaan lapangan. Tergugat tidak melakukan perpanjangan jangka waktu pengujian pemeriksaan lapangan atau setidak-tidaknya tidak menyampaikan pemberitahuan perpanjangan jangka waktu pengujian secara tulis kepada penggugat. 2. Bahwa majelis menolak gugatan penggugat dengan penjelasan di antaranya: 1. Bahwa Pengadilan Pajak berpendapat kendati pun surat pemberitahuan perpanjangan jangka waktu pengujian merupakan suatu keharusan berdasarkan PMK nomor 17 garing PMK.03/2013 tentang tata cara pemeriksaan sebagaimana telah diubah dengan PMK nomor 18 garing PMK 03/2021, namun baik di dalam Undang-Undang KUP maupun PMK nomor 80 tahun 2023 tidak terdapat ketentuan atau norma yang menentukan akibat hukum berupa batalnya surat ketetapan pajak atau surat agen pajak sebagai produk hasil pemeriksaan sebagai akibat dari ketiadaan pemberitahuan perpanjangan tersebut. Kedua, pasal 36 ayat 1 huruf D Undang-Undang KUP menentukan Direktur Jenderal Pajak karena jabatan atau atas permohonan wajib pajak dapat membatalkan hasil pemeriksaan pajak atau surat ketetapan pajak dari hasil pemeriksaan yang dilaksanakan tanpa penyampaian surat pemberitahuan hasil pemeriksaan atau pembahasan akhir hasil pemeriksaan dengan wajib pajak. Berikut penjelasan tulis dari kami yang mulia majelis sebagaimana telah kami juga sampaikan pada surat tanggapan dari tergugat. Terima kasih yang mulia majelis. Demikian tergugat. Ini jenis pemeriksaannya pemeriksaan lapangan ya. Benar, pemeriksaan lapangan, dan tergugat untuk menjalankan penugasan pemeriksaan lapangan tadi menggunakan PMK 17/2017 Yunto 18/2023. Itu nanti ya. Prosedur yang menurut tergugat wajib untuk dijalankan, gitu ya. Kan pasti setuju ya, semua pemeriksaan harus berdasarkan surat perintah pemeriksaan, gitu ya. Untuk surat tadi kan disampaikan ada menyampaikan di 16 Juni diterbitkan. Nah, ini kan klausulnya menyampaikan ya. Kalau lapangan
menyampaikan ini prosedurnya apakah via pos atau harus mendatangi menurut tergugat? Menurut tergugat yang disampaikan adalah surat pemberitahuan pemeriksaan lapangan yang mulia. Enggak, cara menyampaikannya ini kan kok pakai nomor resi itu masih apa nih? Apakah dikirim? Apakah datang ke lokasi disampaikan? Ini makna menyampaikan. Ada yang bertanya. Baik, dikirim ya mulia. Terkait surat pemberitahuan pemeriksaan lapangan. Kirim by pos. Prosedurnya memang seperti itu, walaupun per lapangan. Iya. Bukan mendatangi tempat, disampaikan. Ini biar sama dulu nih. Majelis pengen tahu dulu tentang prosedurnya. Disampaikan lewat pos. Disampaikan lewat pos. Ada diatur di pasal mana mungkin? Kalau dalam PMK hanya disampaikan menyampaikan saja. Menyampaikan. Ya. Karena menyampaikan ini ya majelis juga nggak tahu nanti maknanya apa nih, apakah karena lapangan apakah datang ke lapangan disampaikan apa di pos nanti majelis juga nggak tahu nih, yang punya prosedur soalnya tergugat itu ya. Lalu untuk surat perintah ya, ini surat perintah tadi ya, surat perintah kan nanti diperlihatkan yang harus disampaikan surat pemberitahuan pemeriksaan lapangan gitu ya prosedurnya. Benar. Surat perintah nanti diperlihatkan saat pertemuan, kurang lebih gitu. Iya. Pertanyaannya, waktu memperlihatkan, ya ini memperlihatkan ya, memberikan surat perintah, sudah ketemu nih, pakai acara mungkin acara foto-foto atau berita acara sudah diperlihatkan, atau sekedar ya tahu sama tahu. Prosedurnya, majelis tanya prosedur nih, bukan biar majelis juga paham kan? Kita ngomong prosedur pemeriksaan, hanya tadi majelis apakah prosedur yang dijalankan PMK 17, 18 atau ada yang lain lagi? Sesuai dengan PMK memperlihatkan tanda kenal dan cuma SP2B pada saat proses pemeriksaan. sekedar waktu ketemu diperlihatkan gitu ya, nggak ada namanya semacam apa, oh berita acara pertemuan sudah diperlihatkan ya gitu, nggak ada. Tidak ada. Namun pada izin yang mulia, namun dalam surat pemberitahuan pemeriksaan lapangan juga memuat informasi terkait SP2 tersebut, siapakah ketua timnya dan Maksudnya ini cara memperlihatkannya dulu nih Mas yang bertanya prosedur cara memperlihatkan, kan kewajibannya memperlihatkan. Yang satu tadi menyampaikan, Mas bertanya prosedurnya menyampaikan ini karena pemeriksaan lapangan, apakah datang, apakah by pos. Lalu memperlihatkan itu apakah sekedar kalau di persidangan kan memperlihatkan dicatat di bas, itu namanya memperlihatkan di dalam persidangan. Majelis nggak tahu nih prosedur anggaplah majelis tidak tahu tentang prosedur pemeriksaan, itu loh, ya. Nanti ditambahkanlah prosedurnya seperti apa. Seperti majelis kan kemarin bilang tentang prosedurnya dulu kita ini ya prosedurnya itu. Lalu kan memberikan SP2 dan tanda pengenal gitu ya. Majelis nggak tahu nih caranya seperti apa. Tadi kan ada juga sudah mau menyampaikan tolak, tidak mau menerima, ya, tidak mau menerima. Nah, sudah datang ditolak tidak diterima, itu pulang besok datang lagi gitu ya. Datang lagi ketemu sama saudara Irwan. Pengetahuan dari tergugat saudara Irwan ini siapa ini? berdasarkan informasi dari pemeriksa, saudara Irwan ini pernah datang pada saat pembahasan akhir dengan direktur dari PT Permata Citra Lambung. Ini peristiwanya kan sebelum pembahasan akhir. Kalau dari kronologis kan sebelum pembahasan akhir. Jadi gimana ceritanya? saudara Irwan pada saat itu ada di fasilitas itu Ada di lokasi. ya, jadi kemudian yang menemui, tapi kemudian
diarahkan untuk diterima Putri oleh Sartika. admin yang mulia. Admin Ya, dan Putri akhirnya Sartika kami nih, dapat ada tanda terimanya sama Putri Sartika nih. Ya, majelis jangan pengen tahu peristiwanya dulu, nanti nggak berpendapat. Nah, anggaplah saudara Irwan ini saat itu tergugat tidak tahu, cuma diarahkan untuk menemui siapa namanya nih, Putri Sartika, bagian admin begitu ya. demikian. Nih, nih. Lalu balik lagi nih terkait dengan surat perintah. Surat perintah pemeriksaan itu mempunyai masa daluarsa tidak menurut tergugat? Kapan itu berakhir surat perintah? Apakah berlaku 5 tahun? Apakah berlaku surat perintah ini? Ya, sampai selesainya pemeriksaan dan atau kalau terjadi perubahan tim pemeriksaan. Jadi menurut tergugat surat perintah pemeriksaan itu akan berakhir saat disusun mungkin laporan pemeriksaan itu ya, dan pembahasan lah SKP lah gitu kurang lebih ya, atau memang timnya diganti gitu ya, kurang lebih gitu. Benar. Lalu terkait dengan perubahan tim pemeriksa, secara prosedur kalau ada perubahan tim pemeriksa berdasarkan PMK, menurut tergugat apa yang harus dilakukan oleh tergugat? Kembali lagi menyampaikan surat pemeriksaan lapangan terkait surat perintah perubahan yang Itu di kronologis nomor berapa yang waktu setelah perubahan? di nomor 5 tadi yang Nomor 5. kan ada Oh, keduanya ada perubahan terus yang pertama itu malah prepos. ya. Yang pertama surat perintah pertama prepos, yang kedua baru datang gitu Jadi ya. kalau surat perintah pertama kita yang posnya adalah surat pemberitahuan Iya, pemeriksaan. masih di sini. Yang pertama ini seolah-olah dari kronologis ini belum pernah datang nih. Betul? Ke lokasi. Soalnya sebetulnya nanti tapi Iya, Maksudnya kan cuma membaca kronologis karena Pak Ipos lalu dipanggil. Kan itu belum sempat ngapa-ngapain diganti timnya. Gitu kan? 1, 2, 3 kan baru sudah melakukan panggilan juga ya. ya, maksudnya panggilan apakah ini kan dikirim juga kan? Berarti kan belum sempat apa ya? Belum sempat berbuat bagian berarti. Jadi 1, 2, 3 kan, baru yang pengganti ini yang datang ke lapangan gitu kan? Izin yang mulia, sebenarnya ada juga sudah melalui perminjaman dokumen, surat pernyataan, cuma ini kebetulan kronologis yang di penjelasan saya persingkat. Oh iya, jangan dipersingkat, karena ini terkait dengan yang digugat oleh penggugat itu terkait dengan prosedur ini. Ya. Ya. Kami Jadi jangan nanti majelis juga nangkep kronologisnya salah. Ya, nangkep kronologisnya salah. Ini kan soalnya belum ada tindakan apapun ini. Dari ini kan baru dikirim. Apakah direspon atau tidak majelis nggak punya pengetahuan. Ini majelis baru bertanya tentang peristiwa, ya, tentang peristiwa. Baik, nanti apa namanya? Lalu berikutnya tadi juga sempat disebut juga tentang kalau PMK 17 dan PK 18 ya, itu kan tadi disebutkan ada tahapan pemeriksaan, itu kan ada pengujian dan pembahasan akhir gitu ya. Iya. Betul kan? Nah, jangka waktu pengujian itu tadi oleh tergugat disebutkan 6 bulan begitu kurang lebih ya. Betul. 6 bulan. 6 bulan ini apakah mengikat tergugat atau tidak mengikat? Kewajiban apabila ada perpanjangan diperpanjang 2 bulan. Mengikat ya, mengikat untuk 6 bulan ya. Ya. Gitu ya. Kalau memang perlu diperpanjang begitu ya. Ya, di PMK-nya seperti itu. PMK-nya seperti itu.
Ini sempat ada perpanjangan tidak untuk kronologis yang ini? Sampai dengan kami sampaikan kronologis di persidangan ini, kami belum menemukan dokumen terkait perpanjangan. Perpanjangan ya, tidak ada dokumen perpanjangan ya. Karena tadi yang mengatakan wajib diperpanjang tergugat loh, bukan majelis ya. Itu Izin memang kami masih koordinasi dengan KPP untuk mencari dokumen tersebut. ya, makanya karena kronologis ini akan apa namanya selengkap mungkin karena ini kan peristiwa demi peristiwa, makanya majelis ini sedang mengklarifikasi ya, mengklarifikasi kejadian gitu ya. Ya nanti kalau mengikat misal tadi kan ada diperpanjang, perpanjangnya berapa lama? 2 bulan. 2 bulan. 2 bulan. Berarti jangka waktu pengujian kalau kata 6 bulan plus 2 bulan gitu ya. Benar ya, Mulia. Kecuali terkait transfer tracing dan transaksi grup Itu diperpanjang berapa lama? ini diperpanjang selama 6 bulan. 6 bulan 2 kali. Yang menurut tergugat, yang gugatan kali ini termasuk dalam kriteria yang 2 kali itu atau yang Izin 6 bulan, kami koreksi yang Mulia, 6 bulan paling banyak 3 kali. 3 kali? Tapi yang menjadi pokok sengketa gugatan kali ini termasuk yang mana? Tidak termasuk ini. Tidak termasuk yang transaksi pricing ya? Berarti yang 6 bulan plus 2 bulan? Iya. Begitu ya? Prosedurnya begitu ya? Nah nanti dan menurut tergugat apabila lewat 8 bulan ya tidak apa-apa kurang lebih gitu ya. Iya, seperti yang kami sampaikan nanti Iya. sesuai pasal 36. 36. Baik. Hanya ya sudahlah kalau tadi bilang mengikat tapi boleh dilanggar kurang lebih begitu. Karena nggak apa-apa itu silahkan saja itu hanya dalil dari tergugat nggak apa-apa. Itu ini majelis mengklarifikasi dulu tentang keterjadiannya. Ini kan dari disampaikan, ini kan itu tadi Agustus 14 Agustus, ini September sudah SPHP ya. Ya kan? Nomor 6 dan nomor 7 kronologis ya. Iya. Ya. Oh ini karena ada peristiwa permintaan data segala macam nggak dicantumkan ya. Ada awal anggota yang awal. Yang awal ya. Iya. Yang di awal. Hanya majelis kan jadi bingung nih. Dari 14 tiba-tiba dalam tempo 1 bulan kurang sudah SPHP. Baik. Itu peristiwa-peristiwanya. Nah berikutnya lagi nih sedikit pertanyaan, nanti agak yuridis nih. Ini sebetulnya dari tergugat juga nanti harus menjawab nih. Dari penggugat itu kan dalam gugatannya itu kan menggunakan undang-undang AP, administrasi pemerintahan. Bisa enggak diterapkan dalam kasus ini, kasus yang digugat itu? Terserah nanti, bukan terserah ya. Ini kan penggugat melakukan gugatan. Salah satunya berdasarkan undang-undang administrasi pemerintahan. Yang digugat kan tergugat, bukan hakim ya. Begitu ya penggugat ya. Betul. Jadi yang harus menjawab kan tergugat, bisa atau tidak. Gitu. Ini majelis lihat di penjelasan tertulis belum ada. Baik yang mulia, kami pada persidangan hari ini menyampaikan Kronologis dulu ya. kronologis dulu Oke. dan bukti-bukti terkait dengan Oke, nggak apa-apa. tersebut. Nanti silakan. Nanti walaupun nanti berikutnya jatahnya penggugat kalau mau menyampaikan tanggal ini majelis perkenankan nanti berlaku yang sama juga untuk penggugat. Kita aja ya penggugat ya. Ya, jadi kan
majelis sedang mengkuantifisir fakta ya. Pertama kali kan skor sebentar untuk mendengarkan azan. Sidang skor. skor dicatat. Silakan yang mulia anggota satu. lagi ya. Jadi majelis dalam persidangan awal ya, meskipun sidang kedua yang itu masuk awal ya, mengkuantifisir fakta yang untuk merujuk kepada dalilnya penggugat ya. Ada 1, 2, 3 yang dikemukakan oleh tergugat tadi, tidak menyampaikan SP2, tidak menyampaikan SP2 perubahan, dan lewat waktu 6 bulan menurut penggugat. Satu persatu kita tuntaskan ya. Untuk yang nomor 2 nih, tidak menyampaikan SP2 perubahan. Tanggal 14 Agustus 2025, Pak Irwan yang ada sekarang, apakah saudara Irwan yang dimaksud di keterangan tersebut? Benar yang mulia. Benar ya? Ya.
mic-nya Pak. Menurut yang mulia. Ya, jadi kita akan tuntaskan satu persatu faktanya dikuantifikasi, diklarifikasi. Tergugat tahu beliau yang hadir waktu itu? Ya tahu ya, izin yang mulia majelis. Sebenarnya kami itu berencana pada persidangan ini untuk menghadirkan pemeriksa di tim pemeriksa pertama maupun perubahan. Namun karena memang sudah pindah mutasi itu yang mulia, kami masih berkoordinasi. Jadi kami mengharapkan bisa diperkenankan untuk hadir. Baik, apa-apa. Jadi Terkait peristiwa kan kami baik, boleh. posisinya di Alat buktinya bisa saksi, bisa pengakuan kalau memang yang datang hari ini Pengakuan. para pihak. Jadi boleh ya hari ini menuntaskan fakta yang kedua tadi. Pak Irwan boleh ke depan, Pak E sebagai kuasa juga boleh mendampingi. Mohon terbuka ke depan lihat foto ini supaya menjadi fakta. Karena kalau baru gambar belum fakta ini. Silakan ke depan untuk melihat ini. Jadi merujuk ke keterangan, silakan dilihat ya, diperhatikan Bu Panitra, nanti dipegang, diperlihatkan. Pada tanggal 14 Agustus 2025, tim pemeriksa menyampaikan ST terkait dengan perubahan, betul ya? Pak Iwan, saudara Iwan yang ada di foto ini betul? Kenal dengan para pemeriksanya? Kenal ya? Artinya tanggal 14 Agustus betul di sana ya? Foto ini enggak manipulasi AI toh? Itu yang mau dipastikan. Ya. Waktu itu Pak Irwan posisinya apa? Saya sebagai ini yang melihat jabatan saya biasa di Aslindo, Oh. Implementasi tanaman. Legal atau kok akunting? Bukan juga. Jadi di kantor sana itu ada kayak suatu inilah, ada beberapa orang yang ditugasi untuk andaikan ada surat masuk atau apa, untuk klarifikasi saja. Karena mereka memaksa saya untuk menerima atau apa yang padahal secara kewenangan saya bukan merupakan kewajiban saya. Tapi artinya kalau soal menerima atau nggak menerima surat lain soal ya, nanti majelis juga menilai. Iya. Tapi foto ini menunjukkan bahwa para pemeriksa hadir saat itu ya ke kantornya PT Permata Citra Rangau, betul ya? Benar ya. Ya, kuasa hukum ini sama-sama kuasa hukum sekarang ini ya sudah diiyakan ya oleh Pak Irwansyah, betul ya? Benar. Irwansyah Napitupulu? Iwan Saputra. Nasution Pak Napitupulu ya. Jadi silakan dicatat jika memang perlu kesaksian dari pemeriksa nanti bisa diklarifikasi. Tapi tidak membantah ya Bapak ya? Tidak. Ya, cukup. Cukup. Oke, dari yang mulia anggota Tuan, yang cepat lanjutkan. Silakan. Baik, terima kasih yang mulia majelis. Tergugat dari apa yang tergugat jelaskan tadi, terlihat kan sudah dibuat step-step kronologis sampai akhirnya hukumnya terbit SKP yang dikirim oleh ekspedisi JNE. Nah, yang ingin hakim anggota 2 meminta tanggapan dari tergugat. Menjawab dari yang disampaikan oleh penggugat terkait pelaksanaan dari PMK 17 ini. Apabila kalau menurut tergugat SKP itu bisa dilakukan dengan pasal karena melanggar tidak ini ke pasal 361D. Kalau seandainya terjadi pelanggaran terhadap pasal PMK 17 tersebut, konsekuensinya bagi tergugat khususnya pemeriksa ada nggak? pembinaan internal. Menurut kami karena ini seperti kami sampaikan terkait mutu pemeriksaan, mungkin terdapat pemantauan ataupun pembinaan internal. Hanya itu aja. Kalau terkait SKP badannya tidak ada. Nah, apakah pemantauan kan tadi pelanggaran nih, taruhlah mungkin ini andaikan ternyata dianggap fungsional ini memang tidak prudent dan proper sehingga tadi pelanggaran dan terbukti didalilkan oleh penggugat itu bahwa memang pemeriksaan tidak sesuai dengan PMK 17 gitu ya, yang dari T123 itu. Nah, ini kedepannya apakah ada evaluasi terus kemudian ada tindakan yang lebih real buat si pemeriksaannya enggak gitu? Apakah itu semacam pembinaan kan biasa ya itu? Apakah mungkin terkait misalkan
mutasinya yang menjadi perhatian dari pimpinan, atau mungkin apakah penundaan pangkat atau pemotongan kredit atau bagaimana? Ada nggak seperti itu? Untuk tersebut perlu kami telaah dan untuk kami klarifikasi dengan unit pemantauan. Artinya kami tidak mengetahui pasti prosedur apabila terlewati hal tersebut. Iya, karena kan ini kan yang dilakukan kan PMK loh. PMK itu kan amanat Menteri Keuangan ya. Harusnya setiap ketentuan itu kan harus dibarengi dengan konsekuensi gitu ya kalau tidak dilaksanakan gitu ya. Ya, mungkin itu aja yang boleh kita. Baik, dari penggugat ada yang mau disampaikan? Silakan penggugat. Baik, nah, terima kasih majelis hakim yang terhormat. Tadi ketua majelis sudah menyampaikan bahwa ada missing link berkaitan dengan kronologi di sana, ya, karena memang tidak disampaikan secara komprehensif. Catatan kami majelis bahwa selain daripada ada nama-nama pemeriksa yang dicatat atau disampaikan dalam SP2 perubahan ini, ya, ada nama lain yang juga tidak ada di sini. Misalnya saudara Jejen Sujana, ya. Nah, menurut informasi prinsipal kami bahwa saudara Jejen Sujana juga melakukan pemeriksaan terhadap penggugat. Ya, sementara dari dokumen yang diberikan tergugat tadi tidak ada nama yang bersangkutan, ya, sehingga penggugat menduga seharusnya ada mungkin ya ini kan praduga saja, ada surat perintah pemeriksaan lainnya atau apapun itu namanya, ya. Yang pasti nama yang bersangkutan itu tidak ada, ya. Kemudian juga ada saudara Rizal Effendi yang juga tidak masuk di dalam susunan daripada pemeriksa, ya. Nah, ini menjadi pertanyaan majelis supaya tergugat nanti bisa menghadirkan pemeriksanya atau memberikan keterangan berdasarkan alat bukti yang sah tentunya. Itu yang pertama majelis. Yang kedua, perlu penggugat sampaikan dalam penggugat majelis potong. Tadi nama-nama ini sumber datanya apa? Biar nanti sekalian. Ya, jadi menurut informasi majelis, yang bersangkutan itu juga melakukan pemeriksaan. Oh, informasi lisan ya? Dari prinsipal majelis, ya. Jadi melakukan pemeriksaan karena ini pemeriksaannya kan memang sudah hampir 3 tahun majelis, ya. Jadi ada pihak yang kemudian namanya tidak ada tapi tanda petik turun gunung dalam pemeriksaan, begitu. Itu yang tentu perlu dibuat terang dalam perkara aku. Kemudian berkaitan dengan itu majelis, itu poin 1. Poin yang kedua, penggugat perlu menyampaikan bahwa apa yang didalilkan oleh tergugat, ini penggugat langsung ke yuridisnya saja berkaitan poin nomor 1 majelis. Tadi tergugat mengatakan bahwa apapun dalam prosedur pemeriksaan itu boleh dilanggar, apapun kecuali 2 hal, ya, yaitu pasal 36 ayat 1 huruf D angka 1 dan angka 2. Angka 1 adalah tidak disampaikan SPHP dan angka 2-nya tidak dilaksanakan pembahasan, ya. Nah, mungkin tergugat belum memberikan penjelasan secara yuridis, tentu normatif saja. Kalau kemudian tergugat bisa menghadirkan ahli, mungkin ahli bisa menjelaskan empiriknya lebih jauh bahwa cacat wewenang itu juga tidak diatur di dalam PMK 17 2013 sebagaimana diubah dengan PMK 184 2015 dan terakhir diubah dengan PMK 18 2021. Begitu juga dengan Undang-Undang KUP, ya. Kalau kita lihat di pasal 29 ayat 2, jelas di sana perintahnya adalah memperlihatkan, ya, memperlihatkan dasar kewenangan, yaitu identitas, ya,
dan juga hal-hal yang mendukung identitas tersebut. Nah, di dalam Undang-Undang KUP maupun PMK tidak disebutkan normanya. Apa sanksinya kalau tidak bisa dibuktikan dasar kewenangan? Apakah tergugat ingin mengatakan kalau begitu tidak perlu dong dibuktikan dasar kewenangannya? Karena yang membatalkan hanya 2 saja. Ya, tidak disampaikan SPHP, tidak dilaksanakan pembahasan. Berarti tergugat ingin mendalilkan bahwa melaksanakan pemeriksaan dengan cacat wewenang itu sah demi hukum. Karena tidak ada sanksinya. Kalau itu yang terjadi berarti tergugat sudah mengacaukan tatanan hukum Indonesia. Bagaimana pemeriksaan bisa dilakukan tanpa dasar kewenangan? Karena tidak ada sanksinya. Kalau kita baca di Undang-Undang KUP maupun turunannya tidak ada. Ya. Nah, itu relevan dengan pertanyaan apa yang dipersoalkan penggugat nomor 1 tadi, majelis. Ya, ada pihak-pihak yang kemudian belum bisa dibuktikan dasar kewenangannya. Kemudian yang ketiga, majelis, tadi penggugat mendalilkan bahwa sesuai dengan keterangan tergugat, pemeriksaan ini tunduk menggunakan PMK lama, bukan PMK baru. Jadi PMK yang digunakan adalah PMK Hukum Acara 17 tahun 2013, bukan PMK 15 2025. Nah, salah satu perbedaannya adalah mengenai SP2 atau surat perintah pemeriksaan, ya, yang disampaikan ya beberapa saat setelah SP2L. Jadi kalau hukum acara yang baru tidak dikenal SP2L, hanya SP2. Tapi yang lama ada SP2L. Nah, yang disampaikan itu adalah SP2L-nya, ya, bisa langsung, bisa pos. Tapi untuk SP2 itu harus disampaikan langsung. Pertanyaannya, dari dokumen yang diperlihatkan majelis, tidak ada tanda terima SP2 tersebut. Sudah diperlihatkan. Nah, penggugat tadi mencoba mencari majelis, siapa tahu memang penggugat ketelisut, siapa tahu ada tanda terima SP2-nya. Itu harus diperlihatkan dan diberikan tanda terima. Dalam tataran empirik itu diperlihatkan dan diberikan tanda terimanya. Ini loh SP2-nya. Nah, setelah itu baru diperlihatkan tanda pengenalannya. Nah, untuk membuktikan itu, selain ada tanda terimanya, juga ada rekaman majelis. Kita tahu ada Per7 tahun 2017, ya, Peraturan Direktur Jenderal Pajak nomor 7 tahun 2017 berkaitan dengan pemeriksaan itu harus dilakukan perekaman. Pasal 3 ayat 2. Ya, Per7 2017. Kalau tergugat mendalilkan bahwa itu sudah diberikan, lalu tergugat tidak mempunyai tanda terimanya, maka alat bukti terakhir majelis adalah rekaman itu. Ya, kalau betul tergugat mengklaim sudah memperlihatkan, ya, tapi penggugat masih pada pendirian bahwa itu tidak pernah diperlihatkan karena memang tanda terimanya tidak ada dan juga mungkin praduga ya majelis, mungkin juga rekamannya tidak ada. Tapi kalau bisa dibuktikan itu akan membuat perkara ini lebih terang. Sehingga ini menjadi penting untuk membuktikan dasar kewenangan dan lewatnya waktu. Kalau kita lihat, kalau tadi asumsi penggugat itu ada saudara Jejen dan lain-lain, berarti ada surat perintah lain, itu asumsinya. Kalau ada surat perintah lain, berarti jangka waktu itu dihitung dari yang pertama majelis, yaitu SP2 tanggal 16 Juni 2023. Ya. Jadi kalau dihitung dari 16 Juni 2023 sampai dengan SPHP ini 16 September 2025. Ya. Jadi sudah hampir 2,5 tahun, ya, belum sampai ke SHP, baru sampai pada SPHP. Nah, oleh karena itu penggugat mohon kepada majelis supaya bisa memerintahkan tergugat untuk menunjukkan tanda terima atau rekaman pada saat diperlihatkannya SP2 yang awal, ya. Nah, kenapa ini menjadi penting majelis? Karena SP2 perubahan-perubahan lainnya itu akan menjadi tetap cacat wewenang kalau SP2 awalnya tidak bisa dibuktikan. Itulah kausalitas verbalnya di situ. Karena dengan diperlihatkannya SP2 perubahan 1 mungkin ada 2,
Tapi kalau tidak bisa dibuktikan yang pertama, maka cacat kewenangan itu telah terbukti karena adanya hubungan yang putus secara kewenangan. Nah, itu yang tentunya harus dibuktikan majelis. Kemudian tergugat juga tadi mendalilkan majelis bahwa pertanyaan ketua majelis, apakah jangka waktu 6 bulan yang diatur di PMK yang merupakan amanat undang-undang yang setara kewenangannya dengan undang-undang itu berlakunya berapa lama? Lalu tergugat mengatakan selama jangka waktu pemeriksaan. Nah, penggugat mendapatkan dokumen yang sebenarnya sudah diakui sendiri majelis oleh tergugat, yaitu SP2L. Ini baru kami dapatkan, SP2L tanpa tanda tangan penggugat. Mungkin majelis juga bisa melihat di sana ada SP2L tanggal 16 Juni 2023 ternomor 00262, ya, hal pemberitahuan pemeriksaan lapangan. Jadi pejabat yang berwenang dalam surat ini secara tegas menyimpulkan atau memerintahkan kepada tim pemeriksa, ya, 4 orang, saudara Kabul, saudara Indra, saudara Dwiki, saudara Daniel, ya, diperintahkan untuk melakukan pemeriksaan lapangan dengan jangka waktu paling lama 6 bulan. Jadi kepala kantor sedang menjalankan perintah undang-undang dan perintah PMK 17 tahun 2023. Tidak boleh lebih, harus 6 bulan selesai. Artinya tergugat ingin mengakui bahwa sebenarnya tergugat tunduk pada PMK dan undang-undang KUP. Kalau kemudian tergugat mengatakan jangka waktu ini tidak mengikat, lalu apakah surat ini tidak mengikat bagi wajib pajak? Padahal surat ini sudah disampaikan melalui pos menurut tergugat. Mungkin kalau tidak penggugat terima langsung, berarti bisa melalui RT, RW disampaikan kepada penggugat. Artinya ini terbuka pemeriksaannya. Setiap orang bisa tahu, ya. Oleh karena itu di sini ada frase yang menyebutkan 6 bulan, paling lama. Frase paling lama itu artinya imperatif, ya, wajib. Nah, kalau tergugat mengatakan tidak wajib tunduk, lalu surat ini apakah tidak mengikat buat pemeriksa tapi mengikat buat siapa? Ya, lalu apa substansinya daripada SP2L ini? Kita tahu majelis bahwa SP2L ini di PMK 81 adalah basicing. Sudah tegas disebutkan oleh Menteri Keuangan. Kalau kemudian basicingnya dilanggar oleh dirinya sendiri, ya, lalu akibat hukumnya seperti apa terhadap SKP? Nanti di sidang berikutnya penggugat akan uraikan bahwa SP2 atau SP2L itu adalah basicing, ya, keputusan untuk memeriksa ini terbitan daripada pimpinan tergugat sendiri. Itu adalah keputusan yang merupakan basicing pejabat. Nah, jadi kalau tergugat mengatakan 6 bulan tidak mengikat, bagaimana dengan surat ini? Ya, apakah surat ini juga tidak mengikat bagi wajib pajak? Pertanyaan berikutnya, apakah PMK tidak mengikat bagi wajib pajak, tapi mengikat bagi fiskus sendiri atau tergugat? Yang ketiga, kalau PMK amanat undang-undang, apakah pasal 31 ayat 2 juga tidak mengikat? Ya, sehingga kemudian itu menjadi mubazir diterbitkan dan diundangkan. Nah, kemudian di dalam surat dalam tanggapan tergugat mengatakan bahwa jangka waktu pemeriksaan itu selamanya. Tadi tergugat mengatakan selamanya itu ya selama pemeriksa ingin memeriksa. Yang ingin dipertegas oleh penggugat dalam jawaban tergugat nantinya majelis adalah yang dimaksud dengan selamanya itu berapa? Apakah 5 tahun? Apakah 6 bulan sesuai surat tergugat? Apakah 6 bulan plus 2? 8 bulan. Ya. Nah, itu yang mungkin bisa diperjelas. Yang berikutnya majelis, di dalam surat ini sudah sangat jelas disebutkan bahwa pengujian itu paling lama 6 bulan. Suratnya tergugat sendiri tadi yang penggugat sudah sampaikan. Ya. Ternyata faktanya sudah lewat dari 2,5 tahun, ya. Nah, pertanyaan berikutnya, kalau kewenangan memperpanjang itu tidak ada, apakah tergugat masih berwenang melakukan pemeriksaan? Itu tergugat juga tidak sampaikan juga tadi secara lisan, ya. Tadi kan tergugat itu poin-poinnya saja. Nah, lagi-lagi penggugat ingin membawa judex facti dan juga tergugat. Kalau dasar kewenangan itu cacat, bolehkah itu dilanggar?
karena tidak ada sanksinya di Undang-Undang KUP, tidak ada sanksinya di PMK, tidak ada sanksinya di PEN. Kalau begitu, apakah undang-undang yang lain yang digunakan untuk membuktikan cacat tidaknya wewenang sesuai dengan pasal 52 ayat 1 huruf A Undang-Undang AP itu juga menjadi mandul dan ompong kalau tidak ada sanksinya di Undang-Undang KUP maupun PMK? Apakah kemudian semua pemeriksaan itu bisa dilakukan tanpa dasar kewenangan? Kemudian tergugat juga belum menjawab apakah berkaitan dengan sanksi yang tidak diatur dalam Undang-Undang KUP, apakah pasal 36 itu bersifat imperatif atau bersifat alternatif? Karena tergugat tadi mengatakan yang bisa membatalkan hanya 2. Padahal tergugat tidak baca frasenya. Frasenya di situ disebutkan Direktur Jenderal Pajak dapat, bukan wajib. Ya, jadi kalau tergugat mengatakan yang bisa membatalkan hanya 2, berarti itu imperatif klausulanya. Ternyata klausulnya tidak imperatif, itu alternatif. Dan itu adalah kewenangan daripada lembaga eksekutif, Direktur Jenderal Pajak, bukan kewenangan lembaga yudikatif atau kewenangan Judex Fakti. Ketika perkara ini sudah masuk ke dalam lembaga yudikatif, apakah kewenangan itu masih tetap berlaku? Apakah Judex Fakti tidak punya kewenangan untuk memutus melebihi pasal 36? Atau memang Judex Fakti itu terbelenggu dengan pasal 36? Sehingga pasal 2 Undang-Undang Pengadilan Pajak mengenai kekuasaan kehakiman menjadi hapus. Ketika hakim harus menggali nilai-nilai hukum yang hidup di masyarakat, dan hakim tidak boleh menolak perkara karena hukumnya tidak jelas. Apakah pasal 10 ayat 1 dan pasal 5 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman menjadi hapus ketika ada norma yang diterbitkan oleh lembaga eksekutif, yaitu norma pasal 36 yang disebutkan oleh tergugat tadi. Nah, itu mungkin yang kesempatan yang berikutnya tergugat bisa menjawab supaya perkara ini semakin terang majelis. Demikian sementara, terima kasih. Baik, bukan. Ini tadi sudah panjang kali lebar dan sudah runut lah. Nah, ini menanggapinya cuma ada satu hal yang majelis pengen tanya ke penggugat nih. Tadi terkait dengan jangka waktu pengujian 6 bulan. Ya, kalau tanpa perpanjangan, menurut penggugat, apakah dimaknai SP2 itu lalu sudah menjadi daluarsa atau tidak berlaku lagi? Bisa dikatakan seperti itu? Secara sederhana bisa dikatakan demikian. Ya, memang pakai bahasa yang mudah tadi. Iya, betul. Gitu ya. Dengan dalil yang tadi kan. Iya. Konklusinya itu kan gitu ya. Betul. Bisa dimaknai bahwa kecuali ada perpanjangan, betul, hidup 2 bulan. Itu kan hidupnya cuma 2 bulan, kurang lebih gitu kan. Karena menurut penggugat PMK itu mengikat. Iya. Kurang lebih begitu ya. Betul. Dan harus ditaati oleh semua pihak. Betul majelis, tambahan sedikit saja karena memang PMK itu diamanatkan oleh undang-undang. Ya, termasuk dalam tata urutan. Betul. Ya. Itu kurang lebih gitu ya. Penggugat ya. Baik. Untuk tergugat ini tadi terkait dengan nama Jejen, ini kan terkait dengan yang kronologis nomor 4 ya. Coba dilihat kronologis nomor 4. Itu kronologis nomor 4 itu kan merujuknya pada Prin P2 ya. Nah, Prin P2 ya, itu pun tertanggalnya ini yang majelis pegang Prin P2 Ritsis KPP 0203 2025 ini tertanggalnya 10 Juli. Dan susunan pemeriksaannya Erwin, Hafidin, Muhammad Atik ya, Muhammad Arif ya. Nggak ada nama Jejen ya. Rizal Effendi ini ada pada Rizal Effendi. Ini mana yang digantikan ini? Harusnya ada pada yang 16 Juni kali ya. Coba membaca yang print kedua itu apa nih? Kan 3 orang yang di atas menggantikan 4 orang yang di bawah, kan begitu kan?
izin yang mulia majelis, terkait perubahan tim pemeriksa selain 2 di sini, kami sampaikan di surat tanggapan yang mulia majelis. Namun nanti kami lengkapi sekaligus kami harus lengkap, jangan ini nanti majelis juga puyeng ini. Karena fakta tolong disampaikan lengkap kronologisnya, gitu. Kalau seperti ini majelis juga nanti pasti akan salah memahami, ya. Karena majelis nggak tahu ini. Ya. Kalau tadi penggugat nggak mengatakan ada nama Jejen, ada nama Rizal, itu majelis juga nggak ngeh, gitu. Karena apa yang disampaikan ini memang faktanya nggak ada nama Rizal. Jadi tolong deh, ya. Ini sidang bukan main-main gitu. Jadi dalam membuat kronologis, maksudnya kecuali nggak pengen menang sih. Itu ya, bukan apa-apa nih majelis cuma mengendorse bagaimana tergugat itu juga dalam menyusun kronologis sesuai fakta, gitu. Dan ya, biar apa ya, sidang tuh kalau bisa kan cepat maju gitu ya. Cepat maju lalu cepat selesai juga, biar cepat juga gitu. Itu ya. Ada yang mau disampaikan dari tergugat? Ya baik, yang boleh. Jadi dari pembahasan kami dengan pemeriksa pada beberapa waktu lalu, memang bukti-buktinya yang baru kami terima itu yang menjadi nanti kami lengkapi oleh bukti yang lain. Nah kalau memang seperti itu di persidangan juga dinyatakan, jadi jangan seolah faktanya cuma seperti ini, gitu Mas Majelis. Jadi bahwa ini majelis atau penggugat ini ada beberapa yang masih gitu loh. Karena kita baru berbicara tentang fakta, kronologis kan fakta. Itu ya. Jadi biar persidangan juga lancar gitu. Itu aja sih. Gitu. Ada yang mau disampaikan? Dari tergugat ada yang mau disampaikan lagi? Tergugat? mohon izin baik yang mulia majelis, kami akan melengkapi kronologis sekaligus bukti, dan kami akan mengupayakan untuk kehadiran pemeriksa karena ada fakta yang lengkap benar-benar yang melaksanakan pemeriksaan. Ya kalau memang nggak ada anggaran untuk mendatangkan, mungkin mau keterangan tertulis juga silakan. Ini soalnya lagi efisiensi ya. Apalagi mau saudara, tapi bagus juga kalau didatangkan. Kebetulan ada mutasi perpindahan jadi kami koordinasi. Oh, koordinasi. Iya, dengan beberapa tim perubahan. Ada ini bagus juga kalau didatangkan nanti untuk memberikan keterangan tentang fakta dan peristiwa. Nah nanti kalau memberikan keterangan fakta dan peristiwa, silakan nanti ya. Ada yang penggugat mau sampaikan? Banyak. Baik, terima kasih Majelis Hakim yang terhormat. Sebelum penggugat lupa dan sebelum sidang juga ditutup, ada beberapa fakta yang perlu penggugat sampaikan, Majelis. Yang pertama, penggugat mendukung Judex Fakti untuk memerintahkan pemeriksa untuk hadir, Majelis. Kenapa? Karena ada fakta yang terungkap bahwa pemeriksa itu meminta uang fee all in 1,5 miliar kepada penggugat. Itu fakta majelis ya. Nanti kita akan buktikan kalau memang yang bersangkutan bisa hadir. Ya. Jadi ini berkaitan dengan bagaimana mereka itu melaksanakan pemeriksaan. Ya. Saudara Irwan juga adalah orang yang langsung mendengar permintaan 1,5 miliar tersebut, sehingga itu mempunyai relevansi yang nanti kita akan buktikan di dalam persidangan berikutnya. Ya, ini sesuatu yang serius loh penggugat. Betul, majelis. Sangat serius. Sangat serius Ya. soalnya kalau terkait itu. Betul. Ya, Kami kan mengungkapkan fakta majelis ya. Ya. Makanya yang mendengar pun hadir pada hari ini ya. Saudara Irwan mendengar sendiri. Kalau majelis ingin dengar boleh ditanyakan langsung kepada yang bersangkutan. Kita sangat paham konsekuensi hukumnya. Ya. Yang kedua majelis, penggugat juga nanti akan membuktikan kalau pemeriksa itu bisa hadir bahwa PPh pasal 22 yang sudah daluarsa itu dalam proses pembahasan itu dipaksakan dialihkan ya supaya tidak hilang tagihannya masuk ke PPh badan. Ya, jadi kalau secara sederhana aja majelis ya, nanti pendalamannya kita bisa lakukan seiring dengan jalannya sidang, bahwa ketika SPHP itu di bulan September itu Oktober disampaikan, ya,
Ini tepatnya di 16 September kalau nggak salah 2025. Ya, lalu ada fakta yang terungkap bahwa yang sudah daluarsa bulan Januari sampai dengan bulan September itu, pemeriksa tidak mau kehilangan potensi itu. Lalu mereka mengatakan bahwa kami tetap akan tagih dengan cara kami masukkan ke PPh Badan. Dan itu kami punya alat buktinya berupa transkrip rekaman majelis. Ya, nanti kami akan tunjukkan transkripnya. Dan itu kami dapatkan juga dari saudara Irwan karena beliau yang hadir di sana. Jadi yang proses pemeriksaan khususnya pembahasan itu adalah tanda petik ya dugaan intimidasi yang kami bisa buktikan nanti transkripnya supaya yang daluarsa itu tidak hilang potensinya kemudian digabungkan dengan PPh Badan sehingga itu menjadi pertanyaan besar bagi penggugat ya. Nah kemudian alat bukti yang kedua selain daripada transkrip adalah penggugat juga akan membuktikan bahwa ternyata tim pemeriksa yang pertama itu sudah pernah menerbitkan pra SPHP sebelum daluarsa ya. Nah sebelum daluarsa dengan yang sudah daluarsa itu angkanya sama persis. Artinya apa? Artinya SPHP oleh pemeriksa yang terakhir itu tidak menghilangkan yang sudah daluarsa. Harusnya kan dihilangkan ya karena memang mereka sendiri yang melaksanakan pemeriksaan sudah melebihi 2,5 tahun. Ya itu pembuktiannya nanti kami akan sampaikan pada persidangan berikutnya. Tapi sementara itu dulu tambahan 2 fakta majelis ya. Sehingga kami berpendapat bahwa perkara ini memang harus dibuat seterang mungkin. Demikian majelis. Begini ya, penggugat ini kan nanti silakan saja kalau mau memberikan keterangan penjelasan nanti di sidang berikutnya. Tapi nanti silakan juga kasualitasnya dengan pokok sengketa. Itu. Jangan sampai nanti majelis atau persidangan ini memeriksa fakta. Ya, fakta atau data yang tidak relevan. Tapi kalau menurut penggugat itu relevan, itu sampaikan saja. Nanti kasualitasnya terhadap kalau kata keabsahan SKP seperti apa. Begitu ya. Baik majelis. Jadi ya, izin majelis penggugat berpendapat bahwa itu masih mempunyai relevansi karena kalaulah fokusnya kepada pemeriksaan yang prosedural, seharusnya hal-hal yang seperti ini tidak perlu terjadi ya. Nah, tentu dugaannya nanti sampai bisa dibuktikan ya, dugaannya karena memang tujuan pemeriksaannya bukan berfokus kepada prosedural ya, tapi kepada hal-hal yang tadi sudah penggugat sebutkan. Jadi ada relevansinya. Tapi namun demikian penggugat akan menyampaikannya lebih komprehensif lagi majelis. Ya, karena kan kita sama-sama tahu lah majelis tidak akan mengadili pidananya kan gitu ya. Sepakat. Hanya penggugat ingin menyampaikan bahwa itu fakta yang terungkap. Ya, makanya nanti jangan sampai nanti malah melebar, kita kehilangan fokus. Ya. Itu aja pesan majelis. Baik majelis. Tidak akan membatasi apa yang menjadi dalil atau argumen dari para pihak. Ya. Namun majelis tentu punya kewenangan untuk ini relevan tidak relevan kan gitu ya. Iya, betul. Iya. Nah, tambahan satu lagi majelis. Silakan. Berkaitan tadi dengan daluarsa PPh 22. Jadi sebenarnya apa yang sudah dilakukan dalam pembahasan itu sebenarnya PPh badannya pada waktu itu kurang lebih sekitar 700 juta majelis ya. Tapi karena ada daluarsa PPh 22-nya ya maka ditambahkan kurang lebih sekitar 900 menjadi 1,7. Nah, tentu kita nggak masuk ke materi, tapi yang penggugat ingin fokuskan adalah bagaimana pemeriksa itu melakukan pemeriksaan sesuai proseduralnya. Ya, apakah bisa yang daluarsa itu kemudian dimasukkan ke dalam SKP? Kan itu yang menjadi cacat prosedurnya itu di situ. Ya nanti kita akan buktikan sama-sama. Terima kasih majelis. Kira mau menyatakan kalau 700 setuju. Ya. Bagus juga sih. Itu karena belum selesai karena digabung jadinya tidak setuju semua. Kirain tadi, wah ini selesai nih sidangnya. Itu ya. Ada yang tadi ini udah siang ya sambil ketawa sedikit nggak apa-apa ya bergugat ya. Nggak apa-apa majelis. Bergugat, ada yang mau disampaikan lagi? Cukup ya. Ya, dari penggugat cukup ya. Cukup majelis.
Baik, kalau tidak ada lagi, agenda sidang berikutnya tanggal 6 April 2026 dengan agenda dari tergugat silahkan untuk memperbaiki dan kronologis dan penjelasannya silahkan saja ya. Dari penggugat ini memang kalau sesuai agenda sidang ini memang forumnya penggugat gitu ya, penggugat ya. Silakan untuk membuktikan atau menyampaikan dalil-dalilnya, begitu ya penggugat ya. Tapi sebelum mau tanya dulu, untuk sidang berikutnya sudah mau pakai saksi atau ahli? Atau belum? Ya, mungkin kami menunggu majelis karena kan tergugat kan perlu melengkapi kan tadi. Oke. Kalau memang sudah maksimal mereka melengkapinya, baru kami akan hadirkan nanti saksi dan ahlinya. Dan Bapak karena majelis kan harus persiapan soalnya. Betul. Nanti jangan sampai ada yang menyumpahin kan. Mengambil sumpah kan repot nanti ya. Agamawannya ya gitu. Oke, kalau tidak ada lagi sidang kita tunda tanggal 6 April 2026 dengan agenda masing-masing para pihak membuat penjelasan dan melengkapi alat bukti untuk memperkuat dalil argumennya. Sidang hari ini ditutup dengan berakhirnya sidang atas gugatan yang diajukan oleh PT Permata Citra Ranggung, maka sidang secara onset Majelis 10B tanggal 9 Maret 2006 dengan mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa dinyatakan selesai dan ditutup. Terima kasih. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin